Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa Allahumma ala salli alihi alaihi. wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram, yang selalu kita hormati, kita cintai, guru kita Bu Yahya, Umi beserta keluarga, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Kita Amin, amin. doakan semoga Allah senantiasa berikan kepada Buya dan keluarga sehat walafiat. Amin, Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keberkahan dan ketaatan, amin, amin, serta Allah jaga beliau dan Allah permudah segala urusan-urusannya. amin. Yang kami hormati juga Kang Hakim dan juga para kru radioku dan juga para sahabat, para pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang ahli syukur, sehingga nikmat yang Allah berikan Allah abadikan, Allah pertahankan. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa menjadikan nikmat yang Allah berikan sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Baik para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang hak-haknya anak dari orang tuanya. Jadi artinya haknya anak dari orang tua maksudnya adalah bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nanti setelah pembahasan ini juga akan ada pembahasan tentang hak-haknya orang tua dari anaknya. Jadi kewajiban anak terhadap orang tuanya. Di dalam kitab Adabul Islam ini, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki mendahulukan pembahasan tentang haknya anak dulu. Haknya anak yang nanti akan dia dapatkan dari orang tuanya, dari pembahasan haknya orang tua dari anaknya. Kenapa demikian? Ini pendidikan buat kita semuanya. Pendidikan buat kita para orang tua, bahwasanya kita jangan hanya menuntut anak ini agar berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita ajarkan dulu bagaimana cara mereka agar bisa berbakti kepada kita. Ya, sungguh kesalahan besar, bahkan kezaliman mungkin, dan juga mungkin disebut sebagai kebodohan orang tua. Orang tua yang hanya mengharapkan anaknya berbakti sama dia, anaknya nurut, anaknya patuh dengan dia. Tapi ternyata orang tua nggak pernah ngajarkan bagaimana sih caranya berbakti sama orang tuanya. Ya, anaknya disuruh gini, kamu suruh nurut, nah kamu harus nurut sama ayah, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi nggak pernah diajarkan tuh, nggak pernah diarahkan. Ini kan berarti kesalahan dari orang tuanya dulu. Ya, zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang anak yang ngadu kepada khalifah, wahai khalifah, bukan seorang anak, orang tua maksudnya. Ada orang tua yang ngadu kepada khalifah Sayyidina Umar bin Khattab tentang anak yang durhaka. Anak saya ini begini, wahai khalifah, nggak mau dibilangin, nggak mau dinasihatin, pokoknya bandel lah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang adil, bijaksana, beliau nggak memutuskan satu pihak, tapi manggil juga anaknya. Tanya juga, betul nggak orang ayahmu ini ngadu, kamu ini anaknya durhaka, kamu ini nggak pernah nurut, kamu ini suka bangkang dengan ayahmu ini. Betul atau tidak? Betul wahai khalifah. Kata si anak, betul. Ngaku si anak tersebut. Tapi wahai khalifah, Masya Allah. ketahuilah, aku begini karena sebab orang tuaku ini nggak pernah mengajarkanku kepada kebaikan-kebaikan. Dia Masya Allah. menikahnya dengan perempuan yang tidak baik, memberikan Hmm. nama kepadaku juga dengan nama yang tidak baik, dan nggak pernah mengajarkanku kepada kebaikan. Ya, sehingga aku begini jadinya. Maka Masya Allah. ternyata yang mengadukan adalah orang tua, yang kena hukuman ya orang tua. Tadinya Hmm. orang tuanya pengen ngadukan supaya anak ini kena hukuman Masya Allah. karena durhaka sama orang tua. Ternyata oleh Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab, malah orang tua yang dikenakan sanksinya malah. Hmm. Karena orang tuanya salah. Jadi salahnya berawal dari si orang tua tadi. Ini pendidikan buat kita semuanya sebagai orang tua. Sebelum kita menuntut anak kita agar bisa berbakti, agar nurut sama kita sebagai orang tua, ajarkan dulu bagaimana mereka agar bisa berbakti. Ini bukan buat anak ya, jangan sampai nanti Ya. anak menjadi senjata bagi si anak. Hati-hati, ini Hmm. juga salah. Ilmu itu kita pelajari
untuk kita amalkan sebagai pedoman diri kita, bukan sebagai hujah, bukan sebagai senjata buat membela kesalahan diri kita. Ini kesalahan besar. Ya, jadi jangan sampai dijadikan sebagai senjata oleh si anak. Jadi ketika ada anak nakal, anak durhaka, dinasihatin sama orang tua, dia bisa berhujah, salahnya bapak, kenapa nggak ngajarin saya? Jangan, Masya ya Allah. ini salah ini. Ini buat kita, bagi orang tua ini, bagi para Baik. orang tua yang sudah punya anak, para pendidik, atau mungkin si anak kalau mendengar pembahasan ini bekal dia ketika nanti akan menjadi orang tua. Bukan untuk jadi anak, enggak, tapi nanti ketika dia jadi orang tua harusnya bagaimana? Ya, jadi orang tua fokusnya adalah bagaimana mendidik anak dengan pendidikan yang baik hingga anak tadi bisa berbakti kepada orang Orang tua. tuanya. Memang nggak ada orang tua yang pengen anaknya nakal tuh nggak ada. Semua orang tua dari lubuk hati yang paling dalam mereka mengharapkan anak mereka pasti menjadi anak yang baik, Yang baik. anak yang nurut, anak yang berakhlakul karimah pasti. Walaupun ternyata, mohon maaf, seorang penjahat sekalipun, seorang yang jahat dengan kelas kakap lah, tetap dalam hati kecilnya dia mengharapkan semoga anaknya menjadi anak yang baik. Semoga anaknya tidak meniru jejak dia sebagai penjahat tadi. Ini harapan orang tua. Nggak ada orang tua yang mengharapkan anaknya ini jahat, nggak ada. Nah, makanya nggak ada orang tua yang ngajarin anaknya supaya mencuri itu nggak ada. Orang tua yang ngajarkan anaknya supaya berkata kotor itu nggak ada. Karena orang tua semuanya berharap semoga anak saya menjadi anak yang baik kan gitu. Tapi kesalahan orang tua adalah kadang kelalaiannya itu. Kelalaian, keteledoran, ya ketidaksengajaan mereka karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu hingga mereka nggak sadar. Yang mereka kira mereka sudah membuat anaknya berhasil, ternyata malah mereka menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi tanpa mereka sadari, kalau orang tua menjerumuskan anak kepada kebinasaan, kehancuran secara sengaja, nggak ada. Itu orang tua yang tidak waras kalau ada begitu. Tapi yang ada ini kesalahan-kesalahan. Orang tua nggak ngerti, ya dia mereka nggak menyadari, mereka nggak ngeh, teledor lah, lalai, kecolongan, sehingga anaknya tiba-tiba menjadi anak yang nakal, anaknya salah dalam pergaulan. Ya, ingat dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau telah Allahumma bersabda salli alaihi. bahwasanya kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan dia masih fitrah, membawa fitrahnya dia sebagai seorang manusia. Dia namanya bayi masih polos, dia bersih. Nggak pernah dia mengucapkan dengan kalimat yang kotor, perilakunya pun karena masih kecil, ya maka masih nggak punya dosa bayi itu. Semua tergantung dari orang tuanya kata Nabi. Fa'abawah yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Maka tergantung bagaimana si orang tua itu, kedua orang tuanya. Sampai Nabi mengatakan orang tuanya bisa menjadikan dia sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Baik. Jadi jangankan urusan akhlak, urusan akidah pun ternyata bisa berubah tergantung bagaimana orang tuanya itu. Nah, orang tua memang nggak Masya ada Allah. tuh orang tua yang ngarahkan secara langsung tuh nggak ada. Tapi tadi kelalaian orang tua di dalam pengawasan terhadap anak. Ya, jadi ketika anak masih bayi mungkin masih sering bersama dengan orang tuanya. Tapi mungkin dalam perjalanan bertambah usianya dia seiring bertambah usia, anak mungkin sudah mulai menginjak masa kanak-kanak, dia mulai punya kawan, dia mulai bisa komunikasi, interaksi, bergaul dengan kawan-kawannya, mulai dia kena pengaruh oleh kawan-kawan. Memang benar yang mempengaruhi watak anak umumnya adalah pergaulan dengan kawan, lingkungan itu. Baik. Tetap orang tua juga disalahkan. Kenapa? Karena kenapa orang tua membiarkan anak itu kok sampai jatuh kepada lingkungan yang nggak baik? Walaupun sebenarnya yang pengaruh adalah kawan, yang mempengaruhi anak itu adalah teman. Tapi orang tua juga nggak bisa dilupakan. Dia juga punya peran. Kenapa? Karena orang tua membiarkan anak itu sampai terjerumus ikut dengan kawan-kawan yang tidak baik. Ya, Masya maka Allah. di sini pentingnya peran orang tua. Bagaimana kita bisa murokobah, ya, dengan mereka, arahkan mereka kepada hal-hal kebaikan. Sebelum kita nuntut agar mereka menjadi anak yang Yang baik. berbakti. Ya, kalau kita hanya nuntut saja kan namanya zolim. Ya, kayak tadi kisah Sayyidina Umar bin Khattab, ini sebuah kezaliman, tapi ajarkan dulu mereka kepada hal-hal yang baik. Nah, nanti di sini beliau akan jelaskan apa saja langkah-langkahnya, uh, langkah-langkah yang harus diambil oleh para orang tua hingga bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang baiklah, anak yang berakhlakul karimah. Tapi semua berawal dari tujuan orang tua, cara pandang orang tua bagaimana melihat anak ini. Ya, kalau orang tua menganggap anak hanya sebatas anak, yang penting dikasih makan, disekolahin, beres, sudah. Akhirnya dia nggak akan bisa maksimal untuk mengarahkan anaknya kepada jalan yang baik. Tapi hendaknya para orang tua melihat anak ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah besar.
Ya, Allah percayakan, sudah percayakan kepada orang tua, kepada kita semua ini dikasih titipan anak. Artinya ini bukan sembarangan. Bagaimana caranya agar anak ini menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, menjadi hamba Allah yang beriman, betul-betul nurut dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak ini bisa menjalankan syariat yang baginda Nabi Shallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli Ini alaihi. kan amanat besar. Ibaratnya kalau kalau ada orang dikasih amanat, kalau orang tersebut adalah orang yang amin, orang yang terpercaya, dia akan dengan sungguh-sungguh menjaga amanat tersebut. Ya, saya punya titipan, ya barang berharga, kemudian saya titipkan ke Kang Hakim misalnya. Kalau Kang Hakim orangnya Masya Allah, orangnya amin, terpercaya, maka dia akan sungguh-sungguh bagaimana cara menjaga amanat dari anak ini, dari saya ini. Ya, dijaga, disimpan yang rapi, nggak ditaruh sembarangan supaya nggak hilang dan seterusnya. Ya, maka ketika Kang Hakim sudah maksimal di dalam penjagaan amanat tersebut, kok ternyata masih namanya apa? Sudah misalnya pas datang sialnya, mungkin itu barang hilang lah, kecolongan lah. Tapi kalau Kang Hakim betul-betul menjaga, nggak teledor, dia nggak akan disalahkan. Baik. Ya sudah nyimpen di lemari, dikunci lemarinya, dibawa rumah dikunci, tiba-tiba misalnya bukan Kang Hakim lah kalau gitu. Misalnya orang lain yang dititipin ternyata rumahnya kebakaran, Baik. ternyata rumahnya Masya Allah. kemasukan maling. Tapi orang ini sudah amanat, dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga, maka dia nggak akan disalahkan. Berarti kan ini bukan salahnya dia karena dia nggak teledor. Teledor. Kecuali kalau ada orang dikasih titipan amanat, ternyata amanat tersebut ditaruh di pinggir jalan, di tempat umum, nggak disimpan dengan rapi, tiba-tiba hilang, lah dia disalahkan. Dia sudah teledor dengan Baik. amanat tersebut. Orang tua yang Allah berikan amanat anak ini si buah hati, kalau dia sudah maksimal dalam pendidikan, di dalam mendidiknya sudah terus, tapi ternyata namanya anak mungkin wataknya sudah nggak bisa dirubah lagi, ternyata anaknya nakal, ya sudah, maka orang tua nggak akan kena tanggung jawabnya, nggak akan kena imbasnya. Tapi orang tua yang teledor, anaknya ini dilepas begitu saja, yang penting dikasih makan, yang dikasih uang jajan, bahkan mungkin difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang malah membuat dia terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, ini orang yang teledor. Ini orang tua yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Maka para orang tua hendaklah memandang si buah hati ini, anak-anak kita, sebagai amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen kita jadikan apa anak ini? Ya, jadikan anak kita ini sebagai investasi akhirat kita. Kelak mereka yang akan memberikan syafaat kita di hari kiamat, yang akan menarik tangan orang tuanya dari neraka, ditarik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tapi kalau si orang tua hanya memandang anaknya sebagai yang penting saya ngasih makan, dia berhasil, nanti kalau saya tua, saya dikasih jajan, dicukupi kehidupan, ya sudah. Maka yang penting anaknya sukses. Sesuai yang dia minta, Allah akan memberikan kepada kita sesuai yang kita minta. Kalau kita niatnya begini, ya sudah, itu yang Allah kasih nanti. Tapi kalau kita niatnya kita berharap anak kita bakal menjadi penerus dakwahnya Rasulullah, pemberi syafaat, investasi akhirat, akan Allah bantu apa yang kita harapkan tadi. Mohon maaf, kebanyakan orang tua ketika memasukkan anaknya ke sekolah, coba apa tujuannya ketika membawa anaknya ke sekolah? Nggak harus ke pondok pesantren lah, sekolah umum misalnya. Apa tujuannya? Kebanyakan tujuannya ketika membawa anaknya ke sekolah, ketika daftar, nak sana kamu berangkat ke sekolah, nanti yang belajar yang benar ya. Tujuannya belajar yang benar supaya nanti kamu dapat ijazah. Nanti kalau dapat ijazah kamu gampang cari kerja anak. Nah, ini sudah salah niatnya. Anak disuruh Masya nuntut Allah. ilmu, tapi ngarahnya supaya cari kerjaan. Hmm. Ilmu ini diamalkan supaya menjadi buat pembenah diri kita. Bisa berakhlak, tutur katanya bagus, perilakunya mulia, kan gitu tujuannya belajar itu. Maka kalau tujuan orang tua dari awal, nak kamu belajar ke sekolah, berangkat sana, nanti biar kamu punya ijazah ya, ya sudah. Akhirnya jangan heran ketika di sekolah dia nggak punya akhlak, ketika di sekolah pulang dari sekolah kok ngomongnya kasar ke orang tua, kok berani bentak, kok berani ngelawan, karena memang dari awal tujuan orang tua nyekolahkan anak pengen dapat ijazah, bukan pengen merubah akhlaknya Akhlak. si anak itu. Ya, jangan salah ketika anak itu kok nakal. Maka semua berawal dari orang tua. Kita sebagai orang tua ini. Maka ketika kita masukkan anak ke sekolah atau khususnya ke pondok pesantren, kita niatkan semoga anak saya menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat untuk umat, anak yang akhlaknya itu mulia, bisa nanti kelak berbakti kepada saya. Coba orang tua yang orang tua hendaknya kita berpikir kira-kira lebih milih mana. Kita nanti ketika di sudah usia lansia, usia lanjut, ya usia tua lah, sudah nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa
Ya, semoga panjang umur, sehat semuanya. Tapi kalau kita berpikir ke depan, kira-kira kita lebih milih mana nih para orang tua? Kita nanti kalau sudah tua, anak kita bakti sama kita, dia ngurus, perhatian, kita kemana-mana dilayani, walaupun dia keadaannya pas-pasan lah, sederhana, nggak bisa Hmm. ngasih mobil, dia nggak bisa ngasih rumah, nggak bisa ngajak jalan-jalan, lagi juga mau kemana jalan-jalan orang sudah tua kok, ya kan? Atau pilihan yang kedua, si anak tiap bulan ngirimin duit berjuta-juta, nanti dikasih rumah, dikasih mobil, tapi ternyata omongannya kasar ke anak, sering nyakitin anak, dengan saudara-saudaranya sering bertengkar. Kira-kira pilih mana? Kalau orang tua yang berpikir cerdas, dia memilih mendingan yang pertama tadi. Sudahlah, nggak apa-apalah, anak saya nggak terlalu kaya-kaya amat, sederhana, yang penting dia betul-betul perhatian sama saya. Karena kita nanti ketika sudah di usia lanjut, yang kita butuhkan adalah perhatiannya seorang anak. Bagaimana anak Iya. perhatian ketika sakit, ada yang layanin, ada yang nemanin, ya. Tapi itulah, karena kita sudah banyak terobsesi dengan hal-hal yang tidak baik, ketika nyekolahkan anak, pengennya anak menjadi pengusaha. Yang penting kamu dapat ijazah, sukses, nanti biar kalau besar nanti bisa ngasih jajan ayah. Salah. Nanti kalau kita sudah menjadi orang tua, kita yang perlu, yang kita butuhkan adalah perhatian seorang seorang anak Anak. tadi. Itu akhlak mulianya mereka. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas pembahasan untuk segmen awal ini tentang bagaimana orang tua harus amanah ya dalam mendidik anak agar nanti kelak anaknya bisa menjadi seorang yang baik. Kita sampaikan di segmen pertama bagaimana pentingnya pendidikan orang tua terhadap anak sebelum orang tua menuntut anaknya ini agar berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi dimulai dari cara pandang orang tua tadi. Niatan orang tua ingin jadi apa sih anaknya ini? Hendaknya orang tua ini punya harapan agar si anak nanti di kemudian hari menjadi anak yang manfaat, tentunya buat umat. Terlebih lagi kalau kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang muslim yang kita iman dengan hari akhir, dengan hari kiamat, nanti ada balasan di akhirat, yang mana kehidupan di sana kekal abadi selama-lamanya, maka hendaklah niatan kita, tujuan kita ketika kita diamanati titipan anak oleh Allah Ta'ala, jadikan anak tersebut menjadi investasi akhirat kita nanti. Bagaimana? Ya, arahkan mereka agar mereka nanti kalau kita meninggal dunia, mereka ingat agar mendoakan kita terus. Kalau anaknya dia nggak pernah kenal agama, nggak pernah kenal ilmu syariat, bagaimana mungkin ketika orang tua meninggal akan doakan, yang ada malah berebutan waris? Iya, orang tua belum meninggal nih sudah ngitung-ngitung mungkin tuh anak. Ngitung-ngitung dengan saudaranya, nanti kalau bapak meninggal nih gini aja ya gini, ya Allah. Ini belum meninggal sudah dihitung-hitung, berarti kan mengharapkan kapan cepat mati bapak ini. Masya Allah. Ini kalau anak nggak pernah kenal ilmu agama. Tapi kalau anak yang kenal ilmu agama, kenal syariat, orang tuanya meninggal, walaupun meninggalkan harta warisan bermiliar-miliar, nggak kehitung nomor seri duitnya, nggak akan berebutan mereka. Ya, mungkin mereka akan sudah legowo, sudahlah kasihkan kepada yang nggak mampu dulu, atau mungkin kita sisihkan buat tabungan abah nanti, infak atau nanti wakaf di mana, jariah di mana, kan gitu. Enak kalau anaknya ini menjadi anak yang kenal kenal agama. Maksudnya kenal agama ini nggak harus menjadi orang alim, nggak harus menjadi seorang ustadz, nggak harus menjadi seorang kiai pinter ceramah, enggak. Pokoknya didik anak kita menjadi anak yang manfaat lah, anak yang kenal dengan ilmu, dengan agama, dengan syariat. Misalnya orang tua pengen mengarahkan anaknya menjadi seorang dokter, ya silahkan, nggak dilarang. Islam nggak menutup kemungkinan agar anak kita ini sukses dalam segala hal, silahkan, monggo, nggak apa-apa. Mau jadi dokter silahkan, tapi ingat dokter harus kenal dengan ilmu agama. Biar ketika jadi dokter, dokternya jujur, dokter nggak khianat. Yang ketika dia ngobatin orang, niatnya pengen nolong orang, pengen ngebantu orang, kan mulia, dapat pahala. Kalau menjadi dokter yang demikian, dokter yang soleh, ini harapannya dia menjadi dokter yang nolong orang, ngebantu sesama. Dia dapat pahala, orang tuanya pun dapat pahala karena berhasil mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Ketika menjadi pengusaha, silahkan boleh menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang kenal dengan agama Allah Ta'ala, pengusaha yang dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menjadi pengusaha yang demikian, maka harta yang dia miliki semuanya akan dia gunakan untuk perjuangan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Dapat salli pahala dia, alaihi. orang tuanya pun kena cipratan pahalanya karena dia menjadi sebab anaknya menjadi anak yang soleh, dan seterusnya begitu. Menjadi pejabat, polisi, ya pokoknya yang punya wewenang di negara. Tapi kalau kenal dengan Allah, maka akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mulia. Orang tuanya akan dapat pahala juga. Ini maksudnya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, nggak harus alim. Karena kalau yang sering disampaikan Bu ya, namanya bidang dalam tugas dakwah ini nggak harus semuanya lewat
lewat mimbar, lewat pesan suara, ceramah enggak. Bisa kita ikut andil dalam banyak hal. Di dalam misalnya tulisan, di dalam membantu persiapannya, operasional dan seterusnya. Pokoknya kalau anak dari awal sudah ditanamkan dia punya niat perjuangan, kenal dengan agama, harus dekat dengan baginda Rasul, harus dekat dengan perintah Allah. Pokoknya dia jadi apa aja nggak akan salah dia, nggak akan salah langkah. Ya. Apa yang dilakukan semuanya demi memberikan manfaat untuk umat nanti. Ini yang harus dimiliki oleh para orang tua, hendaknya demikian niatnya. Ketika sekolah, nah kamu sana berangkat sekolah, apalagi ke pesantren. Nah, kamu sana mondok, kamu berangkat sekolah, belajar sana, ingat semoga kamu menjadi anak yang manfaat, agar kamu menjadi anak yang baik. Kamu menjadi anak yang bisa nanti menjadi punya manfaat banyak untuk umat ini. Bukan hanya sebatas dia dapat ijazah, enggak. Ya rezeki nggak tergantung dengan ijazah sekolah, ijazah akademik, nggak. Banyak orang nggak punya lulusan, nggak lulusan apa-apa, ijazahnya nggak punya, bahkan SD juga nggak lulus, dia ternyata duitnya melimpah, menjadi pengusaha besar. Sebaliknya orang yang punya ijazah macam-macam ternyata sulit nyari pekerjaan. Ini bukti bahwasanya rezeki sudah Allah atur semuanya, nggak usah khawatir urusan urusan rezeki. Yang penting tadi bina akhlak anak-anak kita, arahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Kalau orang tua merasa nggak mampu, saya nggak mampu karena saya orang nggak pernah belajar agama, saya backgroundnya bukan keluaran pesantren. Ya tinggal ada kesadaran hingga kalau dia sadar akan diarahkan kepada tempat kebaikan, tempat untuk dia belajar. Dibawa ke seorang alim, dibawa ke seorang ustadz, ke seorang kiai, agar anak tadi belajar. Belajar. Nah gitu, yang penting kesadaran dulu dari orang tua. Harapannya apa nih untuk anak kita? Jangan harap tadi, harapannya hanya nanti kamu belajar apa biar dapat ijazah ya, biar nanti kamu bisa ngasih abah mobil, bisa ngasih jajan tiap bulan, cukupi kebutuhan. Nggak cukup dengan itu orang tua. Orang tua butuh kasih sayangnya anak nanti ketika sudah di usia lanjut. Yang memperhatikan, kalau sakit nanya bagaimana kabar. Sekarang banyak anak yang kaya raya, anak yang sukses, duitnya juta-jutaan, ternyata ketika orang tuanya sakit apa yang dilakukan? Dibawa ke panti jompo, Masya dititipin. Allah. Kadang nyari Hmm. baby sister. Kalau baby sister kan buat bayi ya, apa kalau buat orang tua Babysitter. nih. Hmm. Baik. Jadi pokoknya perawat baby sister lah modelnya, tapi untuk orang tuanya. Nih, nih dikasih sekian juta nih nanti buat kebutuhan abah ya. Nanti kalau dia sakit tolong belikan. Tapi nggak pernah ditemenin. Jadi yang nemenin di masa-masa sakit orang tua siapa? Baby sister orang lain. Anaknya kemana? Sibuk anaknya. Ini orang tua nggak akan bahagia dengan hal seperti itu. Orang tua pengen anaknya ini bisa perhatian, minimal nanya kabar lah. Coba dulu ketika si anak masih kecil, yang nyebokin orang tua. Ketika dia muntah orang tua nggak pernah marah. Ketika dia numpain sesuatu orang tua nggak pernah marah, paling ya sudah, paling nahan nahan sabar, nahan emosinya. Tapi coba kalau si orang tua sudah lanjut usia, namanya orang tua, ya kan manusia kalau sudah dia menginjak usia lanjut, maka watak dia akan kembali seperti anak kecil. Ya mungkin dia akan pipis di celana, mungkin buat ulah segala macam. Nah ini kadang anak ini nggak bisa sabar dengan hal itu. Nggak jarang anak yang rela nyebokin orang tua ketika orang sudah tua. Bisa Masya diloper ke Allah. saudaranya. Hmm. Kamu aja bang, kamu aja mbak, kamu aja deh ini. Saya mau ini ya. Jadi kayak oper-operan. Merasa jijik dengan kekuatan orang tua. Padahal dulu dia yang nyobokin tuh orang tuanya dia sendiri. Anak orang tuanya muntah, orang tuanya ini misalnya sudah maaf kena penyakit ya yang sudah stroke, akhirnya harus keluar kotoran-kotoran tanpa dia sadari, akhirnya nggak mau untuk ngurusin, kadang dioper-oper kepada saudara-saudaranya. Ini karena dari awal si orang tua nggak ngarahkan si anak untuk bisa menjadi anak yang punya perilaku baik. Ya jadi apapun nanti profesi anak di masa depan silahkan, nggak dilarang, tapi yang penting didik dia dengan pendidikan yang baik untuk menjadi anak yang berakhlakul karimah tadi, yang untuk menjadi anak yang bermanfaat. Itu ada langkah-langkahnya yang disebutkan oleh beliau di sini. Langkah pertama adalah tentunya dari mulai kandungan pastinya. Dari ketika mulai mengandung si seorang istri ketika mengandung jabang bayi, hendaklah si suami juga ikut menemani. Artinya arahkan istri biar ketika sedang mengandung supaya melakukan hal-hal yang baik, sering ngaji Quran, sering baca sholawatan, jangan ninggalkan sunnah-sunnah Nabi, agar akan biar nanti dengan harapan semoga anaknya lahir dalam keadaan selamat menjadi anak yang baik nanti.
Makanya dimulai pendidikan dari mulai kandungan. Ya kan katanya kan kalau usia kandungan sudah menginjak usia berapa bulan tuh? Menginjak usia 7 atau 8 lah, itu kata dokter sering-sering dirangsang. Masya Ya Allah. kan biar Hmm. melatih apa sih namanya itu saraf-saraf otak lah bagaimana lah katanya. Hmm. Tapi petunjuk dokter, namanya mungkin dokternya bukan dokter yang kenal dengan Allah, bukan dokter yang kenal dengan Rasulullah, dirangsang dengan musik-musik. Coba ya, Masya Allah. musik-musik jangan. Coba rangsang dengan tilawatul Quran, dengan bacaan sholawat, ya kan dengan dengan suara-suara yang baik. Biar anak itu betul merangsang otak nanti ketika lahir pun sudah nggak asing bagi dia hal-hal tadi. Ya, jadi dari mulai ketika si istri mengandung anak. Kemudian ketika si anak lahir tentunya apa yang disunahkan bagi orang tua yaitu adzan, ya adzan di telinga kanan, kemudian iqamat di telinga kirinya. Keren. Baik. Ya kalau orang tuanya nggak bisa adzan bagaimana, ya cari, jangan sampai di setelin MP3 nanti. Jadi anaknya ini Masya Allah. nggak ada orang tua yang adzan. Ya adzan tuh gampang, ya kan. Nggak bisa adzan saat ini, nggak pede, ya bukan adzannya bukan di speaker musola kok, nggak kedengaran suaranya keluar, cukup di telinga si anak pelan-pelan. Ya adzannya disunahkan adzan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri. Biar apa? Supaya kalimat yang pertama kali anak dengar adalah kalimatut thayyibah, itu kalimat-kalimat mulia. Ya, kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Biar ini yang dia yang didengar pertama kali. Hayya 'alas shalah, mari salat, mari salat. Jadi ketika gede, ketika sudah bisa dia jalan, sudah bisa ngerti, sudah bisa ngomong, dia akan gampang sholat. Emang dari awal sudah diajak sholat sama orang orang tuanya kok. Ya kan ketika gede dia sudah eh, nggak asing dengan hal-hal kebaikan karena dari awal sudah diajarin kalimat-kalimat mulia. Jadi adzan, ya adzan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Kemudian setelah itu pemberian nama dengan nama yang baik. Ya, nama ini merupakan doa untuk si anak. Tentunya para orang tua ketika memberikan nama anaknya, mereka punya harapan. Harapannya apa? Ya harapannya semoga anak saya ini sesuai dengan kebaikan namanya itu. Ya, mungkin ada sebagian orang tua yang dia bukan lulusan pesantren, nggak ngerti bahasa Arab, sehingga ketika memberi nama kepada si anak, namanya bagus, tapi bukan dari bahasa Arab ya nggak masalah. Hmm. Ya, misalnya namanya dikasih nama Selamat gitu misalnya. Ya kan ini kan bagus artinya semoga dia selamat dunia akhirat mungkin harapannya. Ya Baik. kan. Kalau bahasa Arabnya kan Salim. Hmm. Salim. Ya, tapi karena dia bukan lulusan pesantren misalnya karena nggak ngerti ya sudah nama dengan nama bahasa bahasa Jawa misalnya. Ya. Kalau perempuan misalnya apa Ayu lah apa gitu. Ayu kan bagus. Tapi bahasa Arab mungkin Jamilah kan gitu. Hmm. Tapi karena dia bukan seorang lulusan pesantren sehingga namanya nggak namanya bukan nama dari bahasa Arab. Yang penting kan maknanya bagus lah. Ya kan yang masalah kalau nanti dikasih nama yang jelek, namanya Seton, namanya iblis, ini parah. Nggak ada orang tua yang ngasih nama demikian. Karena ketika ngasih nama mereka punya harapan. Mereka punya harapan semoga anak saya menjadi bagus sesuai dengan namanya itu. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kita lahir apa misalnya ada bayi yang baru lahir, misalnya ada baru melahirkan, istri baru melahirkan, maka kasih nama-nama yang baik kalau bisa artinya bagus dan diambil dari namanya para ulama. Ya, paling bagus yang namakan kata Nabi Abdullah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu bagus. Atau yang diawali dengan Muhammad, Muhammad, Ahmad di awalnya. Ini kalau misalnya bayinya baru lahir. Tapi kalau sudah kadung dewasa kayak kita sekarang misalnya ada pada para pendengar yang memang sudah dikasih nama dari orang tuanya, namanya bukan nama dari bahasa Arab, tapi maknanya bagus, ya sudah. Kalau misalnya Hmm. mau dirubah, harus minta izin dulu ke orang tua, minta ridhonya. Dulu orang tua ketika ngasih nama nggak sembarangan, mereka punya harapan. Sampai mereka buat tasyakuran, mereka buat apa tuh istilahnya namanya bubur ya, bubur merah Baik. kan, ada selamatan. Jadi mereka kan punya harapan besar dari balik nama tersebut. Jadi andaikan kita misalnya pengen ganti nama dengan nama yang lebih Islam namanya, lebih syar'i dengan nama-nama bahasa Arab, kita tinggal sowan ke orang tua. Kalau orang tua ridho ya silahkan. Tapi kalau orang tua ridho nggak usah maksa. Kadang ada sebagian orang tuh yang kaku kadang. Ya, ada ya namanya nggak bukan nama-nama Islami, wah apa itu nggak ada artinya. Ya padahal itu ada artinya. Hmm. Ya memang dari bahasa Arab nggak ada artinya. Misalnya nama ini Fulan namanya siapa? Di bahasa Arab sih nggak ada artinya. Tapi mungkin di balik nama itu yang difahami orang tua mereka punya arti.
entah dari bahasa apa. Pokoknya orang tua ketika ngasih nama pasti punya harapan baik kepada anak. Jadi jangan sampai gara-gara uh, pengen terobsesi namanya harus nama yang Islami, sudah kadung dewasa, sudah kadung punya KTP, pengen merubah nama, akhirnya minta izin orang tua nggak diserestui, akhirnya malah ngelawan. Ini jangan. Akhirnya malah berbuat durhaka. Kita pengen namanya baik, tapi ternyata malah durhaka kepada orang tua, ya salah juga kok. Nah, kalau sudah demikian ya sudah, nanti kalau punya anak atau punya ponakan, mumpung belum dikasih nama, kita pilih nama-nama yang bagus, nama-nama yang artinya bagus dan mungkin di situ sesuai dengan namanya para ulama, sesuai dengan namanya para kaum solihin. Tapi ketika memberikan nama juga walaupun namanya bagus, harapan kita ya orang yang soleh tadi, bukan seorang tokoh yang jauh dari Allah misalnya. Kan ada mungkin pas ketepaan kebetulan namanya nama sahabat, namanya bagus, nama mulia, Baik. ya kan? Tapi ternyata si orang tua ketika ngasih nama itu harapannya bukan kepada sahabat Nabi yang itu, tapi kepada artis ini. Ini juga salah. Ya So, kan, jadi namanya harus bagus dan ada harapan. Apa harapan kita? Tafaulan, misalnya harapan semoga namanya Abu Bakar, semoga seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, punya akhlak sabar, mulia, dekat dengan baginda Nabi. Dikasih nama Umar supaya nanti harapannya semoga tegas seperti Sayyidina Umar bin Khattab, urusan syariat, urusan hal haram beliau sangat tegas, nggak ada tawar menawar, bagus gitu loh. Jadi ada harapan, ya. Tapi yang sudah kadung dikasih nama oleh orang tuanya, mungkin namanya dari bahasa Arabnya tidak ada arti, bukan Islami, tapi punya makna bagus, ya sudah biarkan. Yang penting nama tersebut punya arti bagus untuk diri kita. Ya kan, kalaupun harus diganti harus sowan dulu dengan orang tua minta restunya. Kalau nggak dulu ya sudah. Ya nanti tinggal nama bagus tadi kita berikan kepada anak-anak kita ataupun ponakan-ponakan kita. Wallahu a'lam bishawab. baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasannya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya untuk pembelajaran di kesempatan pagi hari ini. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma Allahumma shalli salli wa wa sallim sallim wa wa barik barik alaihi wa alaihi ala wa ala alihi. alihi wa sahbihi. Izin bertanya, Ustaz, ada yang menanyakan sikap apa yang harus orang tua lakukan bila sedang hubungan intim diketahui anak yang sudah dewasa. Mohon jawabannya dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, memang seharusnya ketika anak itu sudah dewasa bahkan sudah menginjak usia tamyiz, dia hendaknya harus punya kamar khusus, kamar Ya. sendiri. Ini kan yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai para orang tua. Jadi kalau dalam hadisnya Nabi mengatakan au kama qal muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin wa farriquhum fil madaji. Ya, jadi kalau sudah usia 7 tahun kita suruh mereka sholat. Menginjak usia 10 tahun kalau nggak sholat kasih hukuman, dipukul, pokoknya biar kapok, biar jerak. Dan di usia itulah harus kita pisahkan tempat tidur mereka. Ya, antara mereka dengan orang tuanya dan antara mereka dengan saudara-saudarinya. Ya, kalau yang masih laki-laki ya nggak apa-apa, tapi yang saudara-saudari dipisah lah. Jadi anak sudah SMP semuanya sudah ya sudah usia murahaqqah, sudah usia menjelang balik. Ya, mereka belum tapi menjelang usia balik. Laki-laki perempuan hendaknya dipisah, apalagi dengan orang orang tuanya. Ini zaman-zaman lebih lebih ngeri ketimbang zaman dulu. Zaman dulu tuh usia kelas 6 SD atau SMP mereka masih polos. Masih kayak anak TK, nggak ngerti apa-apa. Urusan orang dewasa mereka belum paham sama sekali. Tapi ini zaman-zaman media, zaman internet. Anak SD ini sudah ngerti urusan orang dewasa, mohon maaf. Masya Anak Allah. kelas 1 ini sudah ngerti apa itu pacaran, naudzubillah apa itu. Jadi ngerti sudah hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa dia sudah ngerti. Ini karena pergaulan. Belum lagi nanti tontonannya mereka, kawan-kawan di kelas ngomongnya hal-hal yang ngarah ke sana waliyatubillah. Maka mereka lebih cepat ya ya lebih cepat nangkap kalau sudah urusan demikian walaupun usia mereka masih masih kecil. Maka hendaknya para orang tua memang memisahkan tempat tidur mereka. Nah, mohon maaf kalau ini pertanyaan memang di kajian ilmi, di kajian ilmiah, jadi di kajian mulia, bukan hal yang senonoh, bukan hal apa, tapi memang harus kita sampaikan. Jadi kalau sudah kadung, mohon maaf, ternyata diketahui oleh anak yang sudah dewasa hubungan tersebut, maka harus dikasih pemahaman dengan pemahaman yang benar kepada dia. Ya, memang seharusnya anak itu jangan di apa sih edukasinya jangan terlalu dini urusan hal-hal demikian. Ya kan, jadi pembelajaran kepada hal itu nggak usah terlalu buru-buru. Kadang di sekolah itu mohon maaf di sekolah pun kadang diajarkan masalah begitu.
Jadi ketika ingin mengajarkan tentang bagian tubuh manusia, ternyata sampai hal-hal yang ke sana diajarkan. Nggak perlulah kalau begitu. Kecuali kalau mereka memang bidangnya kedokteran, keperawatan yang harus mengarah ke sana, apalagi ada jurusan kandungan misalnya kebidanan ya harus diajarkan. Tapi kalau masih SD, masih SMP terlalu dini. Baik. Edukasi pembelajaran masalah hal demikian. Karena anak akan penasaran, apa sih itu, apa sih itu. Naudzubillah, dia akan mulai jahil dengan kawan-kawannya yang lawan jenisnya. Jadi kalau sudah kadung nih, sudah kadung diketahui oleh si anak, maka kasih pemahaman yang baik. Ya kan, kasih pengertian dan uh, perintahkan dia, diajarkan dia supaya tidak menceritakan kepada orang lain. Sambil kita pantau bagaimana HP-nya, apa yang dia buka, bagaimana bacaan di kamarnya, bagaimana kawan-kawannya, kira-kira kawan-kawan ini suka apa enggak bicara masalah hal tersebut. Jadi kita harus lebih perhatian lagi karena si anak ini sudah mengetahui hal-hal yang harusnya belum diketahui oleh dia. Baik. Ya maka kasih pemahaman yang benar, ya ajarkan dia dan suruh dia supaya tidak menceritakan kepada orang lain dan sambil lebih ketat dalam pengawasan kepada anak tersebut. Semoga menjadi anak yang baik, anak yang soleha, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang melihat ternyata dikatakan sudah dewasa Ustaz anaknya. Iya, kasih pemahaman. Kasih pemahaman. Kasih pemahaman Baik. yang baik dan apa namanya lebih ketat dalam pengawasannya dia, pengawasan Baik. terhadap anak. Karena rawan, Mm. ya kan dia nanti akan ya naudzubillah semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita Amin. semua Amin. lah. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan via WhatsApp ya. Baik, untuk sahabat yang ingin bertanya via telepon, silakan bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Anda yang baru saja mencoba menghubungi kami, silakan bisa dicoba kembali ya untuk menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk via SMS sembari kita menunggu penelpon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Allahumma shalli salli wa wa sallim sallim wa wa barik barik alaihi alaihi wa wa ala ala alihi alihi. wa sahbihi. Assalamualaikum Ustadz. Ini Waalaikumsalam dengan warahmatullahi Ade Nono di Lorosarang, Indramayu. Saya punya dua pertanyaan. Akan tetapi di luar tema. Yang saya tanyakan adalah saya ingin sholat tahajud namun doanya tidak bisa. Apakah bisa diganti dengan doa yang lain? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah makanan kepiting itu kalau dimakan hukumnya haram? Saya jadi bingung. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama masalah doa ketika sholat tahajud ya. Waktu tahajud itu adalah waktu sahar, merupakan waktu yang sangat mulia sekali, sepertiga malam terakhir. Disitulah waktu yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan rahmatnya dan Allah menyeru kepada orang yang bangun malam di waktu tersebut, apakah ada di antara mereka yang ingin minta ampun akan Allah ampuni? Adakah di antara mereka ingin taubat akan Allah terima taubatnya? Dan adakah di antara mereka yang pengen punya hajat, permohonan akan dikabulkan hajatnya? Maka ini waktu-waktu yang sangat mustajab sekali, waktu yang sangat mulia, waktu sahar. Ya, bangun malam, qiyamul lail merupakan da'bus sholihin, merupakan kebiasaannya orang-orang soleh. Tidaklah ada orang soleh kekasih Allah kecuali mereka pasti istiqamah dalam melaksanakan bangun malam tahajud tersebut. Nah, ketika kita bangun malam, lalu bagaimana permohonan kita? Apa yang kita baca? Memang kalau kita pengen doa, adalah kita doa dengan bacaan yang diajarkan oleh para ulama atau dengan yang ada hadis warid yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hafal ya baca. Kalau kita tahu doa dari ulama, doa dari nabi kita baca. Ya, tapi sebaik-baiknya doa itu adalah doa yang kita panjatkan dan kita faham maknanya. Ya. Boleh kita baca dengan doa apa saja, nggak masalah. Yang penting kita bisa khusyuk dalam doa tersebut. Ya, daripada kita doa dengan doa yang bertele-tele, tapi kita nggak ngerti apa maksud, jadi kita nggak bisa mentadaburi doanya. Ya kan, lebih baik kita doa dengan bahasa kita sendiri, yang orang Jawa dengan bahasa Jawa, yang orang Sunda dengan Sunda, atau ya pokoknya munajat dengan bahasa kita lah. Ini lebih bisa khusyuk, lebih bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam permohonan kita. Dan ini yang dimintakan kekhusyuan.
di dalam doa, yang penting kita khusyuk, Khusyuk. bukan hanya sekedar lisan ngebaca, ternyata otaknya ngelalang buana kemana, pikirannya, hatinya Masya pun nggak Allah. sambung. Ini nggak akan diterima doanya. Maka kalau doa yang khusyuk, nah biar kita lebih bisa khusyuk dalam doa, doanya dengan bahasa yang kita pahami. Ya Allah, semoga punya hajat anak, ya Allah, semoga anaknya menjadi anak yang soleh, lembutkan hati dia, ya Allah, arahkan kepada, terus dengan bahasa kita. Ini lebih bisa meresap ke dalam hati kita. Nah, lebih bagus lagi kalau kita pengen lebih bagus lagi, kita doa dengan doanya para ulama, dengan doanya Nabi, dan kita faham maknanya. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, cari terjemahnya. Ya, nanya ke Ustaz, Ustaz ini saya punya doa, pengen saya baca habis sholat. Tolong terjemahkan. Nanti kita ditulis terjemahnya dan kita sambil sambil kita hafalin juga terjemahnya, biar ketika doa kita bisa memahami makna tersebut. Ini lebih bagus doa dengan doa yang diajarkan para ulama, dengan doa dari Nabi, dan kita faham artinya. Ini lebih asan, lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya doa dengan bahasa apa sajalah. Doa tahajud nggak harus ada doa khusus. Doa apa saja yang penting kita bisa khusyuk di dalam permohonan. Oh, Karena itu baik. merupakan waktu yang sangat mustajab sekali. Kemudian masalah makan kepiting ya. Hmm. Makan kepiting bagaimana hukumnya? Dalam madhab Syafi'i memang sedikit ketat kalau sudah urusan makanan. Ya, hewan yang hidupnya di dua tempat, di air hidup, di darat juga hidup, maka hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Tapi dalam Baik. madhab Malik, hewan jenis tersebut yang dia bisa hidup di dua tempat, darat dan air, masih dibolehkan. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen ngambil pendapat yang pertama, ya sudah ketat nggak apa-apa. Nggak urusan kepiting nggak mau makan untuk menjauhi, ya silahkan. Tapi nggak usah nanti sebagai misalnya yang berwenang akhirnya nutup warung-warung kepiting, tutup, haram haram haram, jangan, nggak usah. Baik. Karena masih ada celah di situ bahwasanya masih ada memperbolehkan urusan makan kepiting. Jadi kalau disuguhkan tamu, misalnya kita sebagai tamu disuguhkan tuan rumah kepiting, kalau kita berprinsip dengan madhab Syafi'i, ya sudah, tinggal pilih menu yang lain, kan masih ada tempe, tahunya masih ada, atau pakai coel sambal aja, ya kan, nggak usah gembur-gembur ke sahibul baitnya, oh ini nggak haram, ini nggak boleh, ini nyakitin tuan rumah namanya. Baik. Jadi di sini kita lebih bisa lebih luas lagi, bisa lebih terbuka lagi, nggak usah saling menyalahkan, karena di sini masih ada khilafnya para Para ulama. ulama. Yang jelas Baik. haramnya nggak ada khilaf, ya makan riba itu, makan harta harta waris itu. Ini jelas haram, nggak ada khilafnya para ulama. Ya, semoga Allah jauhkan kita semua dari hal-hal yang Allah haramkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, sangat jelas jawaban yang disampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita Ade Nono dari Losarang, Indramayu. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim Allahumma barik salli wa alaihi sallim wa ala barik alihi. alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini dari hamba Allah di Sumedang. Saya mau bertanya di luar tema. Apakah wajib mengqadha salat setelah haid? Bagaimana hukumnya kalau sudah bertahun-tahun saya tidak mengqadha karena ketidaktahuan? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah apakah wajib mengqadha sholat yang Setelah ditinggalkan karena haid, haid. ya, karena haid mungkin begitu. Jadi beliau ini haid, karena orang haid kan nggak sholat. Nah, setelah suci apakah wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan karena sebab haid itu? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, hadisnya Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat 5 Salat. waktu. Jadi yang wajib diqadha hanya puasa Ramadan, tapi sholat tidak. Jadi kalau puasa iya, haidnya seminggu atau nifasnya 1 bulan, ya sudah, selama 1 bulan dia wajib mengqadha puasa itu. Tapi karena ninggalkannya ada udzur, mengqadhanya nggak harus fauran, nggak harus segera, boleh dicicil semampunya, ketika sudah nggak ada udzur boleh. Tapi kalau sholat tidak, sholat ketika haid tidak meninggalkan sholat karena sebab haid tidak wajib diqadha, nggak wajib diqadha ya. Jadi nggak usah khawatir, aduh ketika dulu bertahun-tahun ketika haid saya nggak sholat, nggak apa-apa, karena ninggalin sholat karena sebab haid tidak wajib diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah terjawab cukup jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya via SMS. Baik, Ustaz, kita akan kembali setelah jeda. Untuk sahabat semua, pastikan tetap bersama kami karena kami masih akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Selamat pagi Kak, selamat pagi Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Amin ya Subhanahu wa rabbal taala. alamin. Amin. Saya hamba Allah dari Brebes. Izin bertanya di luar pembahasan. Begini Ustadz, di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Maulid Al-Barzanji ada sebuah hadis yang bunyinya man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillahi ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana status hadis tersebut? Dan bolehkah kita menyampaikan hadis tersebut sebagai motivasi di dalam perayaan Maulid Nabi? Mohon penjelasannya dan mohon doanya semoga Allah memberikan keberkahan kepada Amin. kami, panjang umur, sehat walafiat dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran atas jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah hadis maulid, guru kita Buya sering menyampaikan bahwasanya ada dua kutub ekstrim. Ada orang yang sama sekali anti dengan maulid, padahal dia nggak ngerti sih apa sih maulid itu, ya. Jadi nggak ngerti. Jadi pokoknya kalau sudah dengar itu wah anti kayak sesuatu yang sangat-sangat haram sekali, ngarah kepada neraka dan seterusnya. Padahal nggak ngerti ternyata di situ adalah pembacaan sirahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Ya shalli kalau alaihi. hanya sebatas pembacaan sirahnya Nabi, ya kan bacaan sirahnya Nabi, Al-Quran pun menceritakan tentang kisahnya Nabi, membacakan tentang akhlak mulianya baginda Nabi, wa innaka ala khuluqin azim wa ma Muhammadun illa rasul, dan kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya kan, dan memang para ulama pun menyebutkan kisah-kisah Nabi. Antara kita dengan mereka sebenarnya nggak ada khilaf, nggak ada permasalahan urusan membaca sirahnya Nabi. Menurut kita membaca sirah Nabi boleh, menurut mereka ya sirah Nabi juga boleh. Tapi yang menjadi masalah ini cuma istilah penamaannya saja. Perayaannya itu loh, perayaan kumpul-kumpul. Hmm. Ya, urusan baca sirah Nabi kan bisa sendiri-sendiri, bisa dengan terjemah masing-masing boleh. Atau ya kalau karena mungkin orang banyak nggak sempat baca atau karena nggak punya kitab, lebih baik diadakan sebuah perkumpulan, nanti ada yang bacakan kisah Nabi, ya kan. Ya udah nggak perlu disebutkan ini apa oleh kita apa di kitab maulidnya. Kadang memang orang awam nggak paham tentang terjemah isi kitab maulid. Jadi misalnya baca fasal 1 di kitab Barzanji, Maulid Diba, Simtuduror, orang memang nggak paham kok itu arti dari Baik. yang dibaca itu kan. Tapi kan nanti ada yang tausiah di situ. Ada yang tausiah mungkin menjelaskan tentang secara global apa sih isi kitab maulid tersebut. Intinya merupakan akhlak mulianya baginda Nabi, harus cinta dengan Nabi, bagaimana cintanya sahabat dan seterusnya. Ini kan juga merupakan sirah, pembacaan sirah juga. Ya, jadi yang dipermasalahin entah apanya yang dipermasalahkan. Kalau kumpul-kumpul ya orang ngumpul arisan aja boleh kok, ngumpul-ngumpul arisan boleh, ngumpul-ngumpul reunian, makan-makan boleh. Kenapa kumpul-kumpulan untuk hal-hal yang baik membaca sirahnya Nabi kok nggak dibolehkan? Entah wallahu alam apa yang difahami oleh mereka sehingga mereka menilai bahwasanya perayaan tersebut merupakan perayaan yang sangat dilarang sekali dan mungkin mengarah kepada kesyirikan, bid'ah dan seterusnya lah, waliyadzubillah. Ini kubu ekstrim yang pertama. Ada lagi yang kedua, terlalu ngentengkan urusan masalah hadisnya Nabi. Ingat, Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya bahwasanya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Ancamannya besar kalau sudah dusta atas nama Nabi. Bolehlah kita memberikan motivasi kepada orang supaya cinta dengan Nabi, merayakan maulidnya Nabi, tapi jauhilah hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis maudhu. Nah, hadis yang tadi disebutkan merupakan yang tadi Kang Hakim bacakan itu pertanyaannya itu merupakan hadis yang nggak ada jalur sanadnya, bukan hadis dibuat-buat lah. Baik. Hadis maudhu lah itu. Ya kan, man a'zama maulidi, barang siapa mengagungkan maulid Nabi nggak pernah mengatakan demikian. Cukup kita bisa mengambil istinbat atau istidlal dari hadis Nabi yang Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya kenapa enggak puasa hari Senin ya Rasul, karena ini merupakan hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi. Ini cukup kita jadikan sebagai dalil, istidlal dari situ saja. Atau mungkin dari ayat yang mengatakan qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, hendaklah bergembira dengan karunia dan juga rahmat Allah taala. Rahmat terbesarnya Allah adalah lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, cukup ambil hadis-hadis yang jelas-jelas saja. Jadi ketika ingin memberikan motivasi, dorongan orang melaksanakan kebaikan dalam hal lainnya,
Bukan hanya urusan maulid, tapi hal membaca Quran, hal melaksanakan sholat sunnah, jauhilah hadis-hadis yang bukan bersumber langsung dari Nabi. Karena ini namanya dusta atas nama baginda Nabi Muhammad. Masih banyak hal-hal lain, dalil-dalil yang lain, hujah-hujah yang lain yang bisa kita jadikan sebagai dalilnya. Baik. Biar nggak menjadi senjata makan tuan kita oleh orang mereka yang anti dengan maulid. Tuh lihat tuh orang-orang NU tuh, orang-orang Asy'ariyah tuh, merayakan maulid baunya hadis-hadis palsu, kena kita. Baik. Jadi kita jauhi dua kubu ekstrim tadi. Yang satu anti sama sekali dengan perayaan maulid, yang satunya lagi terlalu mengentengkan hingga mendatangkan hadis-hadis palsunya. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari Amin. perselisihan dan diberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang bertanya via WhatsApp ya. Baik Ustaz, sayang sekali masih ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan tapi sudah berada di penghujung acara. Jadi waktunya bagi kita untuk menudahi acara ini dengan kesimpulan dan doa. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang hak-haknya anak dari orang tua. Ya, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ingat, ini pesan pendidikan untuk para orang tua, bukan dijadikan sebagai senjata anak buat ngelawan orang tua. Anak kalau dengarkan pembahasan ini ya silahkan, tapi bekalnya dia jadikan bekal supaya nanti bekal untuk nanti ketika menjadi orang tua. Ketika menjadi ayah atau ibu, bukan buat ngelawan orang tua, mentang-mentang anaknya durhaka, buat ngelawan pakai hujah ini tuh, ingat gara-gara bapak nih saya durhaka kan, nggak boleh gitu. Ya, ini pesan buat kita sebagai orang tua, hendaklah kita betul-betul lebih perhatian kepada pendidikan anak-anak kita, khususnya di zaman sekarang, zaman yang begitu ngeri dengan adanya media sosial, internet dengan mudah bisa diakses oleh anak-anak kita, hingga pergaulan budaya masuk ke HP anak-anak kita dengan begitu mudah tanpa filter lagi. Maka hendaklah para orang tua yang menjadi filter utama bagi anak-anaknya. Ya kan, kalau kita nggak punya waktu 24 jam untuk mengawasi mereka, paling tidak kita berikan dulu bekal pada mereka, antibodinya, supaya mereka walaupun jauh dari kita, mereka punya bekal, mereka punya tameng, hingga mereka nggak mudah terpengaruh dengan namanya pengaruh budaya-budaya atau pergaulan di luar Islam. Bagaimana caranya agar mereka punya tameng, benteng yang kuat, hingga tidak terpengaruh? Ajarkan mereka pendidikan agama, bekali mereka dengan ilmu syariat, dekatkan mereka dengan para ulama, dekatkan mereka dengan majelis-majelis ilmu, hingga mereka kenal dengan lingkungan yang baik. Karena bagaimanapun anak biasanya terpengaruh tergantung lingkungan, Lingkungan. tergantung teman-teman. Maka kumpulkan mereka, dudukan mereka dengan teman-teman yang baik hingga mudah terpengaruh dengan lingkungan yang baik. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang Amin. soleh-soleha, anak-anak yang Amin. kelak bisa menjadi syafaat buat kita di yaumil qiyamah, Amin. investasi buat kita semuanya ketika di yaumil qiyamah, dan semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik putra-putri kita. Semoga jika Amin. ada anak yang nakal, Allah luluhkan hatinya, Allah lembutkan hatinya hingga bisa berubah akhlak dan moralnya, Amin. dan Amin. semoga Allah arahkan anak-anak kita kepada jalan yang baik, kepada lingkungan yang baik. Allah dekatkan mereka dengan para ulama, Allah berikan Amin. rasa Amin. cinta di hati mereka kepada para ulama, kepada baginda Nabi SAW, dan semoga Allah jauhkan lingkungan anak-anak kita dari lingkungan yang tidak baik. Allah jaga pergaulannya, Allah jaga kawan-kawannya, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang tidak baik. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, Amin. warahmah, Amin. saling cinta dengan pasangan, muqaddimah bahagia nanti ketika di surganya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah berikan kita rezeki yang cukup, halal penuh barakah, menjadi sebab wasilah kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk bisa membangun keindahan dalam rumah tangga kita, termasuk bagaimana seorang tua bertanggung jawab dengan anak yang merupakan anugerah dan juga sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sahabat semua kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Juga untuk Radio Core Network kami ucapkan terima kasih
atas kerjasamanya. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dengan sebaik-baik Amin, balasan di dunia maupun di akhirat. amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.